Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani, seperti biasa di program audiobook. Dan masih di buku kedua di penghujungnya. Hari ini kita akan bertemu dengan seorang sahabat yang namanya sangat terkenal, yaitu Abdullah bin Abbas, ulamanya umat ini. Teman pecinta sejarah, selamat menyimak. Ada kesamaan antara Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Zubair. Keduanya berjumpa dan berinteraksi dengan Rasulullah saat keduanya masih anak-anak. Saat Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas belum beranjak dewasa. Namun, dialah orangnya yang sejak kecil telah menerima kerangka kedewasaan dan prinsip hidup dari Rasulullah SAW, di mana beliau sendiri memberikan perhatian khusus kepada Abdullah bin Abbas, mendidiknya dan mengajarkan hikmah kepadanya. Dengan iman yang kokoh, akhlak mulia, dan ilmu yang luas, ia berhasil duduk di posisi tertinggi di antara para sahabat Rasulullah. Ia adalah putra Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abbas adalah paman Rasulullah SAW. Ia dijuluki Habr atau ulama umat ini karena akal pikirannya yang cemerlang, hatinya yang bersih, dan pengetahuannya yang luas. Sejak kecil, Abdullah bin Abbas telah mengetahui jalan hidupnya dan semakin bertambah setelah Rasulullah mengelus pundaknya dan berdoa, "Ya Allah, ajarkan kepadanya ilmu agama dan takwil." Setelah itu, dalam kesempatan yang berbeda-beda, Rasulullah sering mengulangi doa ini untuk sepupunya itu. Sejak saat itu, Abdullah bin Abbas menyadari bahwa dirinya diciptakan untuk ilmu dan pengetahuan. Di samping itu, kemampuan otaknya memberikan dorongan kuat kepadanya untuk menapaki jalan itu. Meskipun saat Rasulullah SAW wafat, ia baru berusia 13 tahun, tapi sejak kecil ia selalu hadir dalam majelis taklim beliau. Ia tidak mau masa kecilnya berlalu sia-sia. Setelah Rasulullah wafat, ia sangat gigih mempelajari Islam dari sahabat, terutama yang belum sempat ia pelajari dari Rasulullah. Di benaknya sudah tertanam tanda tanya besar, sehingga jika ia mendengarkan ada seseorang mengetahui suatu hikmah atau menghafal suatu hadis, ia segera mendatangi orang itu dan belajar darinya. Otaknya yang cemerlang dan selalu haus mendorongnya untuk meneliti setiap yang didengar. Ia tidak hanya menghimpun pengetahuan, tetapi juga meneliti sumber-sumbernya. Ia pernah menceritakan pengalamannya. "Aku pernah bertanya kepada 30 orang sahabat Rasulullah SAW mengenai satu masalah." Ia juga pernah menggambarkan kegigihannya dalam mencari ilmu. Katanya, "Setelah Rasulullah SAW wafat, aku berkata kepada seorang pemuda Ansar, 'Marilah kita bertanya kepada para sahabat Rasulullah, selagi jumlah mereka saat ini masih banyak.' Pemuda itu menjawab, 'Kamu ini aneh sekali, Abdullah. Apakah kamu kira orang-orang akan membutuhkanmu, sementara di antara mereka masih terdapat para sahabat?' Pemuda itu pun pergi, sementara aku tetap bertanya kepada para sahabat. Aku pernah mendengar bahwa seorang sahabat memiliki satu hadis, maka aku datangi rumahnya. Saat itu ia sedang tidur siang. Kubentangkan kainku di depan pintunya untuk duduk. Aku terus menunggu hingga tubuhku penuh debu yang diterbangkan angin. Ketika ia sudah bangun lalu keluar rumah dan mendapatiku, ia berkata, 'Wahai sepupu Rasulullah, apa yang membuatmu datang ke rumahku? Andai saja kau utus orang memberitahuku, aku akan datang ke rumahmu.' Aku berkata, 'Tidak, engkau yang lebih pantas didatangi. Aku ingin belajar hadis darimu.' Begitulah, pemuda kita ini tidak berhenti bertanya lalu mencermati dan mengkaji jawaban yang didapat dengan otaknya yang berlian. Dari hari ke hari, pengetahuan dan ilmu yang dimilikinya berkembang pesat. Hingga dalam usianya yang masih muda, ia telah memiliki sikap bijak, kehati-hatian, dan kebersihan pikiran para orang tua. Sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab selalu melibatkannya dalam memecahkan setiap masalah besar. Ia menjulukinya pemuda yang sudah tua. Abdullah bin Abbas pernah ditanya, "Bagaimana kau dapatkan ilmu ini?" Ia menjawab dengan banyak bertanya
dan tidak berhenti berpikir. Dengan lisan yang tidak berhenti bertanya, dengan otak yang tidak berhenti berpikir, dengan sikap tawadhu'nya, dan dengan akhlaknya yang mulia, Abdullah bin Abbas menjadi ulama umat ini. Sa'ad bin Abi Waqqas melukiskannya dengan kalimat berikut. Aku tidak pernah melihat orang yang cepat mengerti, sangat lapang dada, sangat luas ilmunya, dan sangat penyantun selain Abdullah bin Abbas. Kulihat Khalifah Umar bin Khattab melibatkannya dalam urusan-urusan rumit. Padahal ia sudah memiliki para sahabat, para penasehat dari kaum Muhajirin dan Ansor yang pernah ikut perang Badar. Abdullah bin Abbas berbicara dan Umar tidak mengesampingkan ucapan Abdullah. Ubaidillah bin Utbah juga pernah berkata tentang dia. Tidak seorang pun yang lebih tahu tentang hadis Rasulullah SAW daripada Abdullah bin Abbas. Tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang putusan Abu Bakar, Umar, dan Uthman daripada Abdullah bin Abbas. Tidak seorang pun yang lebih memahami suatu pendapat kecuali dia. Dan tidak seorang pun yang lebih tahu tentang syair, bahasa dan budaya Arab, tafsir Al-Quran, hitung-hitungan dan hukum waris kecuali dia. Ia menyediakan 1 hari untuk mengajarkan fikih, 1 hari untuk tafsir, 1 hari untuk kisah peperangan, 1 hari untuk syair, dan 1 hari untuk budaya Arab. Setiap ulama hormat kepadanya, dan setiap orang yang bertanya, ia mempunyai jawabannya. Seorang muslim penduduk Basrah melukiskannya pula sebagai berikut. Saat itu pada masa pemerintahan Khalifah Ali, Abdullah bin Abbas menjadi gubernur di sana. Ia mengambil 3 perkara dan meninggalkan 3 perkara. 1. Mengambil hati saat berbicara. 2. Mengambil pendengaran saat orang lain bicara. 3. Mengambil yang paling mudah jika terjadi masalah. Lalu ia meninggalkan perdebatan tanpa ujung, meninggalkan berteman dengan orang-orang yang tercela, dan meninggalkan hal-hal yang semestinya dijauhi. Penguasaannya terhadap berbagai cabang ilmu membuat orang-orang tercengang. Ia adalah ulama mumpuni dalam semua bidang keilmuan. Ia menguasai ilmu tafsir dan tafsir Al-Quran, fikih, sejarah, bahasa, dan sastra Arab. Karena itulah ia menjadi rujukan semua ahli. Banyak orang dari segala penjuru berbondong-bondong berguru kepadanya. Seorang rekannya bercerita, "Aku sudah melihat majelis taklim Abdullah bin Abbas. Seandainya seluruh penduduk Quraisy berbangga dengannya, sudah mencukupi. Aku melihat banyak yang mengantri di depan rumahnya, hingga jalan depan rumahnya tertutup. Karena padatnya mereka tidak bisa bergerak kemana-mana. Lalu aku menemuinya, memberitahukan bahwa orang-orang telah mengantri di depan rumah. Ia berkata kepadaku, 'Tolong ambilkan aku air.' Lalu ia wudhu, kemudian duduk. Setelah itu ia berkata, 'Keluarlah dan panggillah mereka yang ingin bertanya tentang Al-Quran dan tafsirnya.' Aku keluar dan memanggil mereka. Mereka masuk hingga rumah itu penuh. Semua pertanyaan mereka dijawab dengan memuaskan. Kemudian ia berkata kepada mereka, 'Cukup, berikan kesempatan kepada yang lain.' Mereka keluar untuk memberi kesempatan kepada yang lain. Lalu berkata kepadaku, 'Panggillah mereka yang ingin bertanya tentang halal dan haram.' Aku memanggil mereka. Mereka masuk hingga rumah itu penuh. Semua pertanyaan yang mereka ajukan dijawab secara memuaskan. Kemudian ia berkata kepada mereka, 'Cukup, berikan kesempatan kepada yang lain.' Mereka pun keluar. Ia berkata kepadaku, 'Panggillah mereka yang ingin bertanya tentang hukum waris.' Aku memanggil mereka. Mereka masuk hingga rumah itu penuh. Semua pertanyaan yang mereka ajukan dijawab secara memuaskan. Kemudian ia berkata kepadaku, 'Panggillah mereka yang ingin bertanya tentang bahasa dan sastra Arab.' Aku memanggil mereka. Mereka masuk hingga rumah itu penuh. Semua pertanyaan yang mereka ajukan dijawab secara memuaskan. Selain memiliki daya ingat yang kuat, bahkan luar biasa, Ibnu Abbas juga memiliki kecerdasan dan kepintaran yang istimewa. Argumentasinya sangat jelas.
bagaikan cahaya matahari. Logikanya tidak hanya membuat lawan bicaranya terdiam, melainkan juga membuatnya terpesona oleh keindahan dan kecerdasannya. Meskipun ilmunya sangat luas dan argumentasinya sangat mengena, tetapi ia tidak pernah menjadikan dialog dan diskusi sebagai ajang untuk adu kecerdasan dan keluasan ilmu, lalu berbangga jika sudah bisa mengalahkan lawannya. Tidak. Akan tetapi ia menjadikan dialog dan diskusi sebagai salah satu cara untuk mengetahui kebenaran. Telah lama ia ditakuti oleh kaum Khawarij karena logikanya yang tepat dan tajam. Ia pernah diutus oleh Khalifah Ali kepada sekelompok besar dari orang-orang Khawarij. Terjadilah dialog di antara mereka. Apa yang ia kemukakan sangat memukau orang-orang yang menyaksikan. Kami cukupkan dengan menukil sebagian dari dialog panjang itu. Abdullah bin Abbas bertanya kepada mereka, "Apa yang menyebabkan kalian membenci Ali?" Mereka menjawab, "Kami membencinya karena 3 hal. Pertama, ia menyerahkan putusan dalam masalah agama kepada manusia, padahal Allah telah berfirman, tiada hukum kecuali bagi Allah. Kedua, ia berperang, tetapi tidak menawan pihak musuh. Juga tidak mengambil harta rampasan perang. Seandainya pihak lawan itu orang-orang kafir, berarti harta mereka itu halal. Dan jika mereka itu orang-orang muslim, darah mereka terlindungi. Ketiga, ketika menyerahkan putusan kepada orang lain, ia rela melepaskan jabatan khalifah, mematuhi keinginan lawan. Jika ia bukan khalifah bagi orang-orang mukmin, maka ia adalah khalifah bagi orang-orang kafir." Maka mulailah Abdullah bin Abbas meluruskan hawa nafsu mereka. Ia berkata, "Kalian katakan bahwa Ali menyerahkan putusan mengenai masalah hukum Allah kepada manusia. Apa salahnya? Bukankah Allah telah berfirman, 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Barang siapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan 2 orang adil di antara kalian." Al-Maidah ayat 95. Nah, atas nama Allah, jawablah pertanyaanku. Manakah yang lebih penting? Menyerahkan putusan kepada manusia dalam masalah nyawa kaum muslimin, atau dalam masalah kelinci yang harganya 1 dirham? Para pemimpin Khawarij itu tertegun mendapat jawaban semacam ini. Abdullah bin Abbas melanjutkan argumentasinya. "Tentang ucapan kalian bahwa ia berperang tetapi tidak melakukan penawanan dan mengambil harta rampasan perang, maka ucapan kalian ini sungguh keterlaluan. Apakah kalian ingin menjadikan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, sebagai tawanan dan pakaiannya sebagai harta rampasan perang?" Wajah orang-orang Khawarij itu berubah pucat. Mereka menutupi wajah mereka dengan tangan. Kemudian Abdullah bin Abbas melanjutkan argumentasinya. "Sedangkan ucapan kalian bahwa ia rela melepaskan jabatan sebagai khalifah kaum muslimin hingga proses penyerahan putusan itu selesai, maka perhatikanlah apa yang dilakukan Rasulullah pada peristiwa Hudaybiyah ketika beliau mendikte surat perjanjian antara beliau dengan orang-orang Quraisy. Beliau berkata kepada penulis, 'Tulislah, inilah yang telah disetujui oleh Muhammad, utusan Allah.' Lalu utusan Quraisy menyela, 'Demi Allah, seandainya kami mengakuimu sebagai utusan Allah, kami tentu tidak menghalangimu ke Baitullah dan tidak pula memerangimu. Karena itu tulislah, inilah yang telah disetujui oleh Muhammad bin Abdullah.' Rasulullah berkata kepada mereka, 'Demi Allah, sesungguhnya aku ini utusan Allah, meskipun kalian mendustakannya.' Beliau berkata kepada penulis, 'Tulislah apa yang mereka mau. Tulislah, inilah yang telah disetujui oleh Muhammad bin Abdullah.'" Itulah dialog antara Abdullah bin Abbas dengan orang-orang Khawarij yang berlangsung menarik. Tepat seusai dialog itu, 20.000 orang dari mereka menyatakan kepuasan mereka atas argumentasi yang dipaparkan Abdullah bin Abbas dan tidak lagi memusuhi Khalifah Ali radhiyallahu anhu.
Ibnu Abbas tidak hanya memiliki ilmu yang luas, melainkan juga memiliki akhlak orang yang memiliki ilmu dan akhlak para ulama. Di bidang kedermawanan dan sifat pemurah, ia adalah panutan dan simbol. Ia memberikan hartanya kepada siapa saja yang membutuhkan, seperti ketika ia memberikan ilmunya kepada mereka. Orang-orang yang semasa dengannya menceritakan, kami tidak pernah melihat rumah yang lebih baik makanannya, minumannya, buah-buahannya, dan ilmunya selain rumah Ibnu Abbas. Hati dan jiwanya bersih suci, sama sekali tidak ada iri hati atau kebencian. Keinginannya yang tidak pernah habis adalah harapannya agar setiap orang, baik yang dikenalnya maupun tidak, mendapatkan kebaikan. Ia pernah berkata, "Setiap aku mengetahui suatu ayat dari kitabullah, aku berharap semua orang mengetahui seperti apa yang kuketahui. Setiap aku mendengar seorang pemimpin di antara para pemimpin kaum muslimin yang memimpin dan memutuskan dengan adil, maka aku turut senang dan berdoa untuknya, padahal aku tidak mempunyai kepentingan terhadapnya. Setiap aku mendengar turunnya hujan di satu daerah kaum muslimin, maka aku merasa senang, meskipun aku tidak mempunyai hewan gembalaan di daerah sana." Ibnu Abbas juga seorang ahli ibadah yang khusyuk dan pasrah, melakukan qiyamul lail di malam hari dan berpuasa di siang hari. Ia sering menangis ketika sholat dan membaca Al-Quran, seakan-akan kedua matanya telah hafal jalan yang dilalui oleh air matanya di kedua pipinya. Ketika ia membaca ayat-ayat Al-Quran yang memuat ancaman, kematian, atau hari berbangkit, maka isak tangisnya bertambah keras. Selain itu, ia seorang pemberani, bisa dipercaya dan memiliki pikiran sehat. Saat terjadi perselisihan antara Ali dengan Muawiyah, ia mempunyai beberapa pendapat yang menunjukkan kecerdasannya yang tinggi dan siasatnya yang banyak. Ia lebih mementingkan damai daripada perang, lebih mengutamakan cara lembut daripada kekerasan, dan lebih mengutamakan logika daripada cara paksa. Ketika Husain hendak pergi ke Irak untuk memerangi Ziyad dan Yazid, Ibnu Abbas memegang tangannya dan berusaha keras menghalanginya. Ketika ia mendengar kematian Husain, ia sangat sedih hingga tidak keluar rumah. Setiap terjadi pertentangan antara sesama kaum muslimin, Ibnu Abbas selalu mengusulkan cara damai, dialog, dan kelembutan. Benar, ia ikut berperang di pihak Ali saat menghadapi Muawiyah. Tetapi itu ia lakukan karena peperangan itu pada awalnya sebagai tamparan keras yang harus dilakukan terhadap pembangkangan yang mengancam keutuhan agama dan kesatuan umat. Begitulah Ibnu Abbas mengisi hidupnya dengan menyemai ilmu dan hikmah di seluruh rongga dunia, menebarkan aroma dan ketakwaannya. Pada usia ke-71, ia dipanggil menghadap Sang Pencipta dan Yang Maha Agung. Kota Taif menyaksikan arak-arakan panjang, mengantar kepergian seorang mukmin ke surga. Saat jasadnya dengan damai menempati kuburannya, angkasa bagai diguncang oleh gema janji Allah yang pasti benar. Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam barisan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas.